Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memuja Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sampai detik ini saja kita sekarang sudah berada di tahun 2024. Ya, semua itu berlalu. Semua itu berjalan dan mengalir. Sebagaimana detik berganti menjadi menit, menit bergulir menjadi jam, jam berganti menjadi hari, dan terus seperti itu berlanjut. Hari berganti pekan, pekan berganti bulan, bulan berganti tahun, dan terus berjalan. Ini semua menjadi bukti bagi kita bahwa ya, waktu ini tidak terhenti. Waktu ini terus berjalan, terus bergulir, terus mengalir, tanpa ada konfirmasi sama kita. Nggak ada tuh tiba-tiba waktu nanya, capek ya, mau istirahat dulu nggak? Saya berhenti, ini waktunya. Tidak seperti itu. Terus berjalan, waktu terus berjalan, dan ini dahsyat. Kita ini hidup berjalan menapaki deretan-deretan angka, deretan-deretan angka yang biasa kita sebut dengan tanggal, ya. Dari mulai tanggal 1, tanggal 2, 3, 4, terus kita lalui dan kita lewati. Kita berjalan di atas masa tersebut. Sedangkan yang berkaitan dengan masa, wallahi, bukan perkara yang remeh dan bukan perkara yang bisa dianggap sebagai main-main. Tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala itu pernah bersumpah dengan yang namanya masa. Sedangkan tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan suatu makhluk, maka menunjukkan bagaimana dahsyatnya, agungnya, besarnya makhluk yang digunakan bersumpah oleh Allah. Kita sebagai seorang hamba, sebagai hamba Allah, makhluknya Allah, nggak boleh bersumpah dengan selain nama Allah. Kita sudah sebutkan, ya, bagaimana kita harus bersumpah hanya dengan nama Allah saja. Demi Allah, wallahi, atau demi Ar-Rahman, demi Ar-Rahim, atau demi Al-Quran, karena Al-Quran termasuk sifat dari Allah, karena dia Al-Quran adalah kalamullah. Tapi kita tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Demi bapak dan ibuku, demi Rasulullah, tidak boleh. Karena Rasulullah SAW hamba Allah, makhluk Allah. Demi langit, demi matahari, dan masih banyak lainnya. Bahkan mungkin kalau bapak-bapak yang udah tua nih, mungkin ada yang ingat dengan sebuah lirik lagu, dan demi waktu, gitu ya. Ini nggak boleh. Iya, masih ingat ya Pak? Dan demi waktu, ya. Ini nggak boleh kalau diucapkan oleh seorang makhluk, seorang manusia. Dia bilang, enggak, dalilnya ada di Al-Quran. Bukankah Allah bersumpah dengan waktu, dengan masa? Iya, Allah berhak bersumpah dengan apapun, karena Allah yang menciptakan mereka. Tapi kita sebagai hamba nggak boleh bersumpah selain dengan nama Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Asr, wal 'asr, demi masa. Masa ini waktu.
yang kita terus bergulir di dalamnya, kita nggak bisa lepas dari waktu ini. Bahkan kita tidur pun, waktu terus berjalan, waktu terus bergulir, terus mengalir begitu saja. Itu waktu, masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia di dalam kondisi kerugian yang nyata. Allah bersumpah dengan masa, saking dahsyatnya waktu ini. Karena waktu ini banyak kita yang lalai dari memanfaatkannya. Kita semua sering sekali lalai, luput dari hal-hal yang baik, sedangkan kita tidaklah beranjak kaki seorang hamba nanti di hari kiamat kecuali akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang umurnya, kemana dia habiskan umurnya tersebut. Umur, waktu, masa yang dengannya Allah bersumpah. Kemudian setelahnya Allah bawakan pernyataan bahwa kita ini semuanya rugi. Di sini kita semua manusia, nggak ada yang malaikat gitu ya. Semua kita di sini manusia. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam kerugian yang sangat amat nyata. Ada yang nggak percaya? Allah yang bilang secara langsung. Masa iya nggak percaya? Allah yang bilang. Allah yang bilang kalau kita manusia itu dalam kerugian yang sangat amat nyata. Akan tetapi ada orang-orang yang Allah kecualikan. Dari orang-orang yang merugi, semua manusia merugi. Dari yang pertama sampai yang terakhir. Dan kerugiannya sangat amat nyata. Gak bisa dipungkiri, gak bisa ditolak, tidak bisa disanggah. Kita semua merugi. Di dalam pemanfaatan waktu kita, kalau kita mau kaitkan dengan ayat yang pertama tadi, umur kita semua rugi. Karena setiap waktu yang berjalan akan dimintai pertanggungjawaban. Dan kalau kita tidak bisa mempertanggungjawabkan hal tersebut di hadapan Allah, bagaimana? Oleh karena Allah sebutkan semua manusia pada hakikatnya merugi. Tapi Allah kecualikan golongan-golongan berikut. Illal ladzina amanu. Kecuali mereka, orang-orang yang beriman kepada Allah. Orang-orang yang punya keimanan sama Allah, yakin sama Allah, bahwa Allah lah zat satu-satunya yang berhak disembah, diibadahi, itu hanya Allah. Memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Illal ladzina amanu. Orang-orang yang beriman sama Allah. Ini orang-orang yang tidak pernah merugi. Karena sampai dia tidur pun, kalau dia memiliki keimanan kepada Allah, yakin bahwa Allah itu sesembahan yang berhak disembah, hanyalah Allah, dia tidur pun pahala tetap mengalir. Karena dalam hatinya telah terpatri keimanan, amal saleh yang tidak pernah berhenti, keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan agama Islam ini sebenarnya ibadah. Oleh karenanya kenapa yang paling pertama diperintahkan adalah apa? Ani'budullah wajtanibut taghut. Perintahkan mereka untuk menyembah Allah dan jauh dari berhala-berhala. Kenapa yang paling pertama diperintahkan itu bukan sholat dulu, tapi bertauhid dulu? Karena tauhid ini adalah asas, pondasi agama Islam. Kita nggak bisa dapat pahala sholat kalau kita lagi dalam kondisi tidur, kecuali disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW yang dijaga sholat isyaknya, kemudian sholat subuhnya, kemudian akhirnya apa, dicatat sebagai sholat semalam suntuk. Ya, ini benar.
Tapi pada dasarnya, pada asal mulanya kita nggak bisa. Kondisi tidur dicatat pahala sholat, nggak bisa. Tapi kita tidur dalam kondisi beriman kepada Allah, terus argo pahalanya jalan. Sehingga golongan yang pertama kali disebutkan oleh Allah, mereka adalah orang yang beriman kepada Allah, yang tidak pernah merugi dalam urusan waktu, dalam urusan masa. Karena keimanan terpatri dalam hati, mau kondisi sadar tidak sadar pun keimanan ada dalam hatinya. Ini hebatnya, dahsyatnya tauhid, aqidah, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena keimanan ini perlu dipupuk. Kemudian kelompok yang kedua, dan ini rentetan gabungan dari yang pertama tadi, wa amilus shalihat. Mereka adalah orang-orang yang melakukan amal saleh. Beriman saja gak cukup. Betul, keimanan kepada Allah dahsyat, keimanan kepada Allah hebat, tapi gak cukup hanya sekedar iman. Kita butuh beramal, melakukan amal saleh, mempraktikkan apa yang telah Allah dan Rasulnya titipkan, ajarkan. Beramal saleh. Jadi gak cukup hanya beriman kepada Allah. Karena kalau cuma beriman saja dianggap sebagai seorang muslim, maka orang-orang musyrik dahulu akan masuk surga. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, coba tanya sama mereka, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Fasayaquluna Allah. Pasti mereka bilang bahwa yang menciptakan alam semesta ini Allah. Mereka beriman kepada Allah. Mereka tahu betul bahwa Allah Rabb semesta alam. Oleh karena Allah, fakul afala tattaqun. Katakan sama mereka, apa mereka gak bisa berpikir? Mereka beriman sama Allah, tapi mereka gak melakukan amal saleh. Mereka malah nyembah berhala juga. Mereka meninggalkan amal-amal saleh yang diajarkan kepada mereka. Oleh karena combo dua ini gak bisa dipisahkan. Orang-orang yang hanya beramal saleh tanpa beriman kepada Allah juga ditolak. Ada orang Nasrani, ada orang Yahudi, sholat dia, tapi dia gak beriman kepada Allah. Sholat dia, sodakoh dia. Oh, kalau udah beramal banyak uang yang dikeluarkan sama dia. Manfaat? Enggak. Paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib, bagaimana membantu dakwah Islam di awal-awal perjuangan Nabi Muhammad SAW berdakwah. Namun tatkala Nabi meminta ampunkan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah bilang gak bisa. Dia tetap kafir meskipun banyak nolong kamu dalam dakwah. Gak bisa. Di neraka, tetap di neraka. Tetap di neraka. Allahu Akbar. Oleh karena dua hal ini combo, gak bisa dipisahkan, beriman dan beramal saleh. Kemudian yang ketiga, wa tawasaw bil haqq. Kita juga harus saling nasihati dalam kebenaran. Ini yang kita lakukan saat ini nih, malam ini di majelis ini. Kita saling menasihati dalam kebenaran. Ayo, kita sudah beriman sama Allah, kita harus beramal saleh. Harus saling mendakwahkan ilmu. Dan dakwah itu gak mesti hanya di mimbar atau di meja. Enggak. Kita dengan keluarga kita, kita dengan saudara kita, kita dengan teman kita, kita dengan tetangga kita, saling mengingatkan. Kita ini manusia, tempatnya salah dan dosa, terkadang lupa, terkadang lalai, terkadang kalah dengan hawa nafsu. Tapi kalau kita sama-sama saling mengingatkan, Masya Allah, inilah gunanya dakwah. Saling nasihati dalam kebenaran. Ini orang-orang yang Masya Allah. Karena tatkala dia saling menasihati dalam kebenaran, kemudian orang yang diingatkan menjalankan kebenaran tersebut kembali kepada Allah, dia dapat cipratan pahalanya. Oh, efektif sekali. Dia hidup sendiri, punya masanya sendiri. Yang kalau kita pikir
Ya kita dapat pahala karena amal kita saja. Tapi tatkala kita berdakwah, menyampaikan kebaikan kepada orang lain, mengajarkan kebaikan, mengingatkan kebaikan kepada orang lain, kita combo. Kita juga dapat pahala orang yang kita ingatkan. Kita dapat pahala dari orang-orang yang kita nasihati dan mengikuti nasihat tersebut. Pahala 2 orang. Kalau yang kita nasihati 1 orang, pahala kita sama pahala dia kita dapat. Belum lagi kalau yang dinasihati banyak orang. Maka sungguh ini efisiensi waktu umur kita yang kelak kita bisa bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya Rabb, lihat umur saya segini, tapi amal saya segini. Umatnya Nabi Muhammad itu umurnya pendek. Baina 60 wa 70 kata Nabi Muhammad SAW, antara 60 sampai 70 tahun. Tapi amal solehnya umat Nabi Muhammad itu melebihi umat-umat dahulu. Karena amal soleh itu bagi umatnya Nabi Muhammad SAW itu dilipat gandakan, minimalnya 10, bahkan sampai 700 kali lipat. Amal solehnya umatnya Nabi Muhammad, meskipun umurnya pendek, tapi pahala amal soleh yang diraih oleh umat Nabi Muhammad itu melampaui umat-umat dahulu yang umurnya ratusan tahun, bahkan mungkin ribuan. Dahsyat keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad. Kemudian yang terakhir dalam rentetan surat ini, sudah saling menasihati dalam kebenaran, saling nasihati dalam kesabaran. Watawasau bis sabr. Ya, jangan salah tuh. Kalau baca jangan watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Bukan pakai sin, pakai sod. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Biar nggak berubah maknanya. Jadi bukan pakai sin, watawasau. Kalau sau itu pakai sin, berubah beda lagi maknanya. Tapi kalau dikasih sod itu baru benar, saling menasihati. Wasiyah, nasihah, sod pakai huruf sod, bukan pakai huruf sin. Saling nasihati dalam kesabaran, sabar. Dakwah itu berat, pasti banyak ujian. Sabar, melakukan amal saleh itu terkadang capek, lelah, letih. Istiqamah itu berat. Sabar, saling menasihati dalam kesabaran. Sabar, tetap dalam ketaatan. Ya Allah, akhi sabar ya, ujian kali ini Masya Allah begitu berat. Dia pingin sholat tapi ya Allah, kalau saya nggak kerja, saya nggak makan. Udahlah sholatnya nanti aja lah, nggak usah sholat dulu, Allah Maha tahu kok. Ya, gampang sekali dia meremehkan seperti itu. Allah Maha tahu. Kewajiban yang wajib laksanakan. Sabar, sabar. Berat sholat, iya berat. 5 waktu dalam sehari, iya berat. Tapi tetap sabar. Saling menasihati dalam kesabaran. Itulah ya ahibah, kelak kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang waktu kita. Sedangkan waktu ini terus bergulir. Dan tatkala kematian telah datang kepada kita, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tatkala seorang hamba itu ajalnya sudah datang, dia nggak bisa lagi nunda, nggak bisa majukan atau mundurkan meskipun hanya sesaat. Aynama takunu yudrikumul maut. Dimanapun engkau berada, kematian pasti datang hampiri. Walau kuntum fi burujin musyayyadah. Meskipun engkau berada di dalam benteng atau menara yang sangat kokoh, wafat mati itu pasti. Dunia ini semuanya permainan. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan belaka, tipu daya, tipu muslihat. Wa zinatun, hanya sebagai perhiasan untuk berbangga-bangga. Tapi kematian pasti. Kata Allah apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan menemukan kematian. Pasti. Hidup ini permainan, tapi yang namanya mati itu pasti. Tinggal kita yang punya pilihan.
Mau kita isi pakai apa hari-hari kita? Mau kita isi pakai apa masa yang telah Allah titipkan, yang Allah bersumpah dengan. Tayyib, ayolah hibah, Masya Allah. Kita akan lanjutkan pembahasan kita, Masya Allah. Pada pertemuan sebelumnya terpotong, ya, karena memang waktunya yang singkat, waktu sholat yang mundur. Kita akan lanjutkan pembahasan kita, atau sedikit kita ulas kembali sebelumnya biar nyambung dengan apa yang telah kita sampaikan kemarin, bahwa Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala mengatakan di dalam simpul yang ke-6 Al-Ma'kidus Sadis, ri'ayatu fununihi fil akhdhi wa taqdimil ahammi fal muhim. Terjemahan bebasnya adalah memiliki skala prioritas di dalam menuntut ilmu. Kemarin kita telah jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa sebuah pemandangan yang indah itu akan semakin terlihat indah tatkala mata kita mampu menikmati setiap aspek dari unsur-unsur yang menghiasi pemandangan tersebut. Taman yang begitu hijau ditemani dengan bunga-bunga yang bermekaran, ditambah dengan kolam ikan yang begitu jernih, ditambah ikan yang begitu bagus, ditambah air terjunnya, Masya Allah, dengan suara gemericik air yang begitu menenangkan. Tapi tatkala satu persatu aspek yang begitu indah itu hilang, air terjunnya mati, pompanya rusak, atau airnya mulai keruh, ikannya pada mati ngambang, bunganya tak lagi bermekaran, maka dengan berkurangnya aspek-aspek yang indah tersebut akan mengurangi keindahan pemandangan yang indah tadi. Begitu pula ilmu, kata Syekh. Bagaimana ilmu agama Islam ini itu akan terlihat indah tatkala kita mengumpulkan aspek-aspek ilmu yang menunjang kita untuk bisa melihat keindahan-keindahan tersebut. Kita punya ilmu tauhid, kita punya ilmu fikih, kita punya ilmu tafsir, kita paham bahasa Arab, kita bisa baca Quran dengan indah, dengan baik dan benar. Masya Allah. Dengan kita belajar berbagai macam bidang ilmu di dalam ajaran agama Islam, maka disitulah kita akan mendapati kenikmatan yang sebelumnya pernah kita rasakan. Terkadang kita bertanya, berpuluh-puluh tahun saya menjadi seorang muslim ya gini-gini aja rasanya, biasa-biasa aja, jadi orang Islam ya gitu aja. Berarti kita tidak berkembang, berarti kita kurang mengilmui agama ini. Semakin banyak ilmu yang kita miliki terkait dengan agama Islam, semakin banyak kita mengenal Allah, kita tahu mengilmui Allah, maka kita akan semakin cinta sama Allah, semakin merasa nikmat tatkala mendekatkan diri kepada Allah. Kita tatkala sebelum mengenal pasangan kita nggak tahu siapa dia, sudah. Mungkin papasan di jalan pun kita nggak lihat karena kita nggak kenal sama dia. Tapi tatkala kita mulai mengenalnya, semakin kita kenal, Masya Allah, semakin kita sayang, semakin kita cinta, semakin indah dilihat oleh mata. Kecuali dihiasi oleh syaitan. Terkadang syaitan itu seperti itu, yang gak kita miliki terlihat indah, tapi keindahan yang hakiki bisa kita nikmati dan kita raih tatkala kita benar-benar tahu dan kenal. Kenapa kok saya bisa jadi seorang muslim tapi ya gini-gini aja? Karena kita belum kenal Islam. Masih sangat jauh, sedikit ilmu yang kita miliki berkaitan dengan Islam. Oleh karenanya kata Syekh, di sini beliau membawakan perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, jam'ul ulumi mamduh, mengumpulkan berbagai macam bidang ilmu itu terpuji. Karena semakin banyak ilmu yang kita kumpulkan yang berkaitan dengan agama Islam, kita akan lebih mudah. Kamulat alatuhu fil ilmi, akan semakin sempurna alat dia di dalam memiliki ilmu. Ilmu itu alat untuk bisa kita memahami agama ini. Semakin banyak ilmunya, semakin Masya Allah, kita akan lebih mudah mengenal Allah, merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah. Oleh karenanya beliau menasihatkan, memberikan nasihat kepada kita, min kulli fannin khudh wa la tajhal bih. Dari seluruh bidang ilmu itu, maka ambillah dan jangan kalian bodoh darinya. Jangan kalian tuh nggak tahu dari ilmu-ilmu agama tersebut. Ambil. Fal hurru muttali'un 'ala al-asrar.
Karena yang namanya orang merdeka itu, orang yang bukan budak itu pasti bisa membongkar rahasia-rahasia yang terkandung dalam ilmu. Kita ini orang merdeka, bukan budak. Karena zaman dahulu yang gak bisa nuntut ilmu itu budak. Budak itu gak bisa nuntut ilmu, sulit. Karena harus tunduk dan patuh sama tuannya. Nah kita sebagai orang merdeka yang bukan sebagai seorang budak, seharusnya kata beliau bisa belajar. Tinggal pilihan kita. Kita mau hidup seperti orang bebas, seperti orang merdeka, atau kita memilih hidup seperti seorang budak yang gak bisa belajar, yang gak mau belajar, yang malas belajar. Ini kehidupan seorang budak, kata Syekh. Wa yaqulu Syekh Syuhina Muhammad ibn Mani rahimahullah, berkata Syekh Muhammad ibn Mani rahimahullah, wala yanbaghi lil fadil, dan gak sepantasnya bagi seseorang yang telah Allah berikan keutamaan sama dia. Allah berikan kita kemerdekaan, Allah berikan kepada kita kemampuan, kesehatan, dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan yang telah Allah berikan kepada kita. Gak boleh bagi seseorang, gak sepantasnya seseorang yang telah Allah berikan keutamaan bagi dia, an yatruka ilman min ulumin nafi'ah, untuk meninggalkan satu ilmu saja dari seluruh ilmu-ilmu yang bermanfaat. Satu ilmu saja gak boleh. Lalu bagaimana dengan kita yang nahu gak bisa, sorob gak bisa, balaghah gak, apalagi syair gak tahu, tafsir gak paham? Gimana kita mau bisa paham agama ini kalau aspek-aspek yang menunjang kita untuk bisa paham agama ini kita gak tahu sama sekali? Bahkan istilah-istilah tersebut asing bagi kita. Oleh karena kata beliau, ilmu yang bermanfaat itu allati tu'inu ala fahmil kitabi was sunnah, yang bisa membantu kita untuk bisa paham pada Al-Quran dan Sunnah. Itu ilmu yang bermanfaat. Kita sudah sebutkan sebelumnya ya, bagaimana mempelajari Al-Quran itu harus diutamakan. Karena kita itu harus punya prioritas dalam belajar. Mempelajari akidah, tauhid, Al-Quran, ilmu yang berkaitan dengan agama Islam itu adalah prioritas. Semuanya penting. Yang berkaitan dengan agama semuanya penting. Tapi yang penting-penting ini ada yang paling penting. Nah itu kita harus tahu apa sih yang paling penting. Di sini dikatakan bahwa yang paling penting itu adalah yang membantu, yang kita butuhkan dari mulai pagi sampai sore. Apa yang paling kita butuhkan dari pagi sampai sore? Mengenal Allah, ibadah sama Allah. Karena sudah jelas tujuan kita diciptakan sama Allah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk ibadah kita ini hidup. Oleh karena hal yang paling penting adalah ibadah. Ya, satu. Hal yang paling penting adalah ibadah. Dan itu yang paling perlu kita perhatikan. Wala yasughu an yu'iba al-ilma alladhi yajhalu wa yuzri bi'alimihi. Kita nggak boleh meremehkan ilmu-ilmu yang nggak kita tahu, apalagi sampai mencela orang-orang yang pakar di dalam bidang ilmu tersebut. Contoh, kita bisanya ilmu akidah atau ilmu tauhid. Kita nggak boleh, misalnya kita itu sulit memahami ilmu fikih, kita nggak boleh mencela atau meremehkan ilmu fikih. Yang paling penting kan tauhid. Ngapain belajar fikih? Itu orang ngapain sih belajar ilmu waris? Kan yang paling penting itu ilmu iman sama Allah. Kita nggak boleh meremehkan. Jangan cuma gara-gara kita nggak bisa terus kita remehkan. Apalagi sampai mencela orang yang ahli di bidang tersebut. Dan kalau ada orang-orang yang belajar fikih, dicela sama dia. Belajar fikih. Tauhid dong, tauhid. Paling utama nih, landasan agama Islam. Betul, betul. Tapi bukan berarti fikih juga nggak penting. Akhirnya pindah ke hadis. Belajar apa? Fikih. Fikih. Tauhid. Hadis dong, hadis. Hadis ini biasanya kalau di kampus itu jurusan paling bergengsi. Biasanya anak-anak hadis tuh mantap-mantap hafalannya, orang-orang pintar, orang cerdas. Akhirnya saling mencela, saling menjatuhkan, dan ini gak pantas kata beliau. Oleh karena kata beliau, fa inna hadza naqsun wa radhilah. Yang model seperti ini tuh, yang dia mencela orang yang gak sejalur sama dia, gak sepemahaman sama dia. Ini gak bagus, gak baik.
Ini ada suatu kekurangan dan sesuatu yang tercela. Terus bagaimana seharusnya kita bersikap? Fal-aqil yanbaghi lahu an yatakallam bi'ilmin aw yaskuta bihilmin. Oleh karenanya seyogyanya orang yang punya ilmu itu sebaiknya dia ngomong pakai ilmu atau diam dengan hikmah. Itu orang berilmu. Karena biasanya yang banyak mencela, yang banyak menggunjing adalah orang-orang yang gak punya ilmu. Dia gak bisa apa-apa. Bisanya cuma mencela dan mencela. Tapi orang yang punya ilmu, beneran punya ilmu, dia pasti ngomong pakai ilmu. Kalau dia nggak tahu, pasti dia diam dengan bijaksana. Ini yang seharusnya dilakukan oleh manusia. Karena kalau kita nggak seperti ini, maka kata beliau akan masuk dalam sebuah syair. Yang syair ini tuh menjelaskan bagaimana tipe orang-orang yang tadi, seperti kita sebutkan contohnya tadi. Atani anna sahlan dhamma jahlan, telah datang kepadaku kabar tentang si Sahal. Orang namanya Sahal. Sahal itu dalam kata bahasa Arab artinya mudah. Tapi nama orang ini si Sahal. Telah datang kepadaku kabar bahwa si Sahal itu mencela ilmu-ilmu yang tidak dia ketahui. Sudah mah dia gak bisa, dia gak tahu, dia cela ilmu tersebut. Dia cela ilmu tersebut. Uluman laysa ya'rifuhunna sahlu. Ilmu yang dicela sama Sahal ini karena memang si Sahal itu gak belajar tentang ilmu tersebut. Sahal gak bisa, dia gak tahu tentang ilmu tersebut, makanya dia mencela ilmu tersebut. Uluman law qaraha ma qalaha. Ilmu yang seandainya si Sahal ini ngerti dan paham, dia gak mungkin meremehkan ilmu tersebut. Walakinnar ridha bil jahli sahlu. Akan tetapi memang yang paling mudah itu adalah ngerasa ikhlas dengan kebodohan. Itu yang paling gampang. Kita tahu kita gak bisa. Kita tahu kita gak bisa tentang ilmu tersebut. Maka seharusnya kita belajar. Tapi belajar itu gak mudah. Belajar itu sulit. Belajar itu butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Ribet memang belajar itu. Tapi memang kalau kita gak tahu, ya kita harus belajar. Tapi masalahnya si Sahal itu gak kayak gitu. Si Sahal yang dalam syair ini, dia sok pinter, supaya gak diremehin sama orang lain. Karena dia malas belajar, tapi pingin kelihatan tetap hebat di hadapan manusia. Dia malas belajar, tapi pingin tetap dipandang sama manusia. Terus caranya gimana? Dia jelek-jelekan orang yang punya ilmu tersebut. Ilmu ini gak penting. Ini mah biasa aja. Itu mah gak ada manfaatnya. Coba, itu memang paling gampang. Coba, lebih mudah mana? Lebih mudah ngejatuhin apa kita lebih mudah belajar? Paling gampang jalan pintas yang ngejelek-jelekin. Itu paling gampang memang. Oleh karena na'udzubillah, kalau kita temukan dai-dai yang lisan itu paling gampang menjatuhkan orang lain, menjelek-jelekan orang lain itu ini. Dia disuruh belajar, males, nggak mau. Terus gimana caranya supaya dia gak dianggap remeh sama orang lain? Yang diremehin duluan orang yang lebih tinggi dari dia. Ini makanya kaidah ulama itu apa? Al-insanu aduwwun liman jahilah. Manusia itu musuh terhadap apa yang tidak dia ketahui. Paling musuh manusia itu sama apa yang dia gak ketahui. Kita kalau belum bisa tentang sesuatu, masang gas deh, contoh simpel. Masang tabung gas. Kalau kita nggak tahu, kita takut, nggak mau, nggak bisa, ya. Takut, nggak berani. Itu paling gampang kan bilang kayak gitu. Suruh belajar nggak mau, males. Padahal kalau mau coba bisa. Itu contoh paling simpel ya. Makanya manusia itu musuh sama sesuatu yang nggak tahu. Kenapa orang takut sama Islam, Islamofobia? Karena dia gak kenal sama agama Islam. Coba dia duduk mempelajari agama Islam, dia akan menemukan keindahan. Kenapa orang sekarang kalau diajak ke kajian sunnah lari? Ngeri itu mau kajiannya. Apa-apa gak boleh, dikit-dikit gak boleh, dikit-dikit maksiat, dikit-dikit dilarang. Kenapa akhirnya orang pada takut lari? Karena gak kenal sama agama Islam.
nggak tahu dengan pengajian sunnah. Coba dia mau duduk, Allah, apa yang disampaikan sesuai dengan Al-Quran dan sunnah. Bukan dikit-dikit haram. Ya memang haram. Emang dia kira haram itu putusan MUI? Enggak. Putusan itu bukan putusan, haram itu bukan keputusan MUI. Haram itu keputusan Allah dan Rasulnya. Ini yang perlu diperhatikan. MUI itu mengharamkan setelah mereka meneliti ada gak dalilnya di Al-Quran dan Sunnah. Emang halal haram ini keputusan Dewan Fatwa Al-Irsyad? Enggak. Dewan Fatwa Al-Irsyad itu para asatizah berkumpul, menyampaikan dalil dan saling berdiskusi. Baru keluarlah fatwa. Halal haram itu Allah dan Rasulnya yang punya. Lah ini orang gak tahu, gak punya ilmu. Kira dikasih tahu itu haram, bilangnya ente dikit-dikit haram, dikit-dikit haram. Gak usah hidup aja ente. Kebalik, ente yang gak usah hidup. Diajak hidup yang benar gak mau. Gimana? Ente hidup itu untuk Allah. Untuk Allah. Makanya jangan sembarangan. Hidup ini butuh jalur yang benar. Ini perlu diperhatikan. Ya, jadi kita harus terus belajar, mengembangkan diri, mengembangkan potensi. Karena semakin banyak ilmu yang kita ketahui, akan semakin luas pandangan kita. Akan semakin mudah kita menerima kebenaran legowo. Contoh kecil, zaman dulu itu, awal-awal kajian sunnah mulai terdengar di telinga kita. Itu kayaknya tabu banget. Baik orang-orang yang belum mengenal sunnah atau orang-orang yang baru kenal sunnah, itu sama-sama ngotot. Contoh, masalah sholat. Bagaimana masyarakat kita itu umumnya memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan yang baru kenal sunnah gak pakai Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga waktu dulu itu gampang banget jadi bahan bentrok, bahan ribut. Kenapa mudah sekali bentrokan dengan hal-hal yang seperti itu? Karena mereka gak tahu kalau ini adalah perselisihan ulama yang dua-duanya boleh dipakai. Sholat rapat softnya, wah, kalau ada yang nempel ke kaki itu bisa diinjek semua orang gitu ya. Jadi bahan ribut. Orang kunut subuh sama nggak kunut subuh, dan masih banyak yang lain, perselisihan fikih yang kita nggak bisa terima dengan mudah. Kenapa? Karena kita memang nggak punya ilmunya. Padahal kalau kita mau melihat lagi, para ulama itu mereka berlapang dada dalam masalah khilaf. Selagi bukan urusan akidah, bukan urusan manhaj, bukan urusan tauhid, mereka tetap membuka hati dan dada mereka, gak dijadikan bahan ribut, gak menggerak-gerakkan jari ketika tahiyat. Dulu awal-awal kenal sunnah, yang kenal sunnah, ini orang parah nih, sholatnya gak sesuai Nabi nih, gitu kan? Yang baru-baru ngaji sunnah, gampang banget vonis kayak gitu. Ini orang sholat gak sesuai Nabi, gak boleh, batal sholatnya. Yang belum ngaji sunnah, mikirnya juga sama. Ini orang gerak-gerakin jari maksudnya apa nih? Main nanti dalam sholat, gak boleh ini, sesat ini. Gampang banget yang sesat. Karena gak kayak gitu. Ini khilaf para ulama dan ini boleh digunakan. Itu kalau kita tahu ilmunya. Kalau kita gak punya ilmunya tadi ribut. Oleh karena kita perlu mengumpulkan ilmu dan kita harus tahu prioritasnya. Kemudian ayolah kita lanjutkan. Kemudian di sini Syekh menutup dengan 2 tips yang berkaitan dengan memprioritaskan ilmu ini. Yang pertama, beliau mengatakan bahwa taqdimul aham fal muhim. Hendaknya seseorang itu mengedepankan yang paling penting di antara yang penting-penting. Itu kalau mau belajar. Kita tuh wajib atau perlu mengambil seluruh ilmu, tapi yang dasar-dasarnya. Bukan ngambil satu ilmu langsung diperdalam, itu enggak. Itu salah. Ambil dulu dasar-dasarnya semua. Hal-hal pokok di dalam setiap bidang ilmu ambil secara menyeluruh. Tapi dasar-dasarnya, tauhid yang dasarnya apa, fikih yang dasarnya apa, tafsir yang dasarnya apa, gitu ya. Ambil dulu yang pendek-pendeknya, yang ringkas-ringkasnya, yang benar-benar pokok. Jangan sampai antum baru ngambil satu, antum berdalam tauhid tapi sholat nggak benar.
Atau antum ngambil fikih, fikihnya bagus, muamalahnya bagus, sampai masalah ilmu waris paham. Tapi ketika ditanya, apa itu tauhid? Tauhid itu apa sih? Nah, bingung. Ini nggak bisa. Ambil dulu dasar-dasarnya menyeluruh. Baru nanti ketika kita sudah ngambil menyeluruh, yang secara menyeluruh, baru kita ambil satu bidang yang mau kita perdalam. Ini nasihat dari Syekh. Dan seperti itu para sahabat. Para sahabat Nabi. Bagaimana di Muhammad SAW itu gak hanya ngajar tauhid aja, enggak. Gak hanya ngajar fikih saja, enggak. Gak hanya ngajar tentang tafsir makna Al-Quran saja, enggak. Gak langsung cuma ngajar tentang kisah-kisah orang zaman terdahulu aja, enggak. Al-Quran itu banyak isinya. Ada tauhid, ada fikihnya, ada kisahnya, semuanya tentang akhlak, lengkap. Oleh karena yang paling simpel belajar Al-Quran, pahami maknanya. Masya Allah, itu akan terkandung dalamnya semuanya yang berkaitan dengan urusan agama. Kemudian ayolah hibah, nasihat yang kedua, karena bentar lagi azan ya, Insya Allah 5 menit lagi. Nasihat yang kedua dan ini yang terakhir sebelum kita tutup. Beliau menyampaikan bahwa wal akhar an yakuna qasduhu fi awal talabi tahsil mukhtasarin. Tadi sudah ada sampaikan juga bagaimana di awal itu ambil yang ringkas-ringkas. Jangan buru-buru ambil kitab yang tebal. Ini kitab ini kelihatannya aja tebal, tapi ini sebenarnya ringkas. Kitab yang kita bahas itu sebenarnya cuma 100 halaman. Sisanya ini yang masih tebal ini kitab-kitab yang lain. Oleh karena kenapa alasan Anda kita ngambil buku-buku yang kecil? Karena nasihat para ulama, ambil yang tipis-tipis dulu, yang ringkas-ringkas dulu sebelum kita ngambil yang berat-berat. Karena orang untuk ilmu itu bertahap, gak bisa langsung brek gitu sekali banyak itu gak bisa. Oleh karenanya kita tutup dengan sebuah syair. Yang syair ini masyhur di kalangan orang-orang Syinkit. Orang-orang Syinkit itu orang-orang Mauritania. Orang-orang Mauritania, daerah Afrika sana. Yang kalau kita pernah lihat mungkin video-video di YouTube, itu anak-anak kecil ngafal pakai batu sabang. Ya, batu kapur itu. Yang dia kalau ngafal itu ditulis, kemudian bacaannya diulang beratus-ratus kali. Sehingga gak heran kalau kita di Indonesia itu melihat anak SD hafal Quran. Dulu itu yang pernah viral siapa? Musa ya, Musa Hafiz cilik itu kita Masya Allah dipuja-puja satu Indonesia. Tapi kalau di Syinkiti enggak, memang wajar anak umur segitu selesai hafalan 30 juz. Ini hebat-hebatnya orang-orang Syinkit, cerdasnya orang Syinkit. Dan mereka memang menjaga metode belajar dengan cara metode kuno, karena memang mereka melestarikan tradisi kuno itu. Cara belajar yang benar itu seperti itu. Mereka melestarikan itu. Di antaranya ada syair yang masyhur yang terkenal di kalangan mereka, wa in turid tahsila fanni tamimah. Kalau kamu belajar ilmu itu, maka sempurnakan, ambil satu bidang, sempurnakan. Ini setelah kita tadi meraup berbagai macam dasar, ambil dulu dasarnya. Kemudian setelah itu kita mau perdalam, ambil satu-satu. Jangan juga kita pakai cara yang pertama, sudah ngambil dasarnya bareng-bareng banyak, pas mau memperdalam kita ambil banyak-banyak lagi. Ini salah kata beliau. Ketika kita sudah mau mulai memperdalam ilmu, maka ambil satu-satu. Fannin tamimah, ambil satu bidang ilmu, perdalam. Itu kalau mau kita perdalam. Wa an siwahu qabla intihaimah. Ilmu-ilmu yang lainnya sabar dulu, tunda dulu. Bukan berarti jangan, tapi tunda dulu, sabar. Selesaikan dulu satu bidang ilmu tersebut kalau antum mau memperdalamnya. Wa fi taradu fil ulumil man'ujah. Kalau kita buru-buru memperdalam secara sekaligus semua, ini maka gak bagus hasilnya nantinya. Intau amanis tabaqalan yakhruja. Karena yang namanya bayi kembar itu gak mungkin langsung brojol sekaligus dua. Itu gak mungkin. Yang namanya bayi kembar itu pasti satu-satu keluarnya. Gak mungkin rebutan. Udah ente duluan aja, ente jadi kakak, anak mau jadi adik aja, malas anak jadi kakak gitu. Ya, gak mungkin kayak gini tuh. Pasti bareng-bareng. Itu gak mungkin keluarnya. Pasti yang namanya bayi kembar itu keluarnya satu-satu. Begitulah ilmu.
Tatkala kita mau memperdalam ilmu, maka caranya harus satu-satu, gak bisa bareng-bareng sekaligus. Tapi kalau untuk mengambil yang dasar, baru ambil secara luas. Ini tips. Kalau kita baru mau mulai belajar, kita mau belajar yang dasar-dasar, jangan hanya cukup satu majelis, tapi ambil banyak majelis. Tapi nanti tatkala sudah punya dasar dan ingin memperdalam ilmu tersebut, baru kita duduk di satu majelis untuk memperdalam ilmu tersebut satu persatu, gak buru-buru. Itulah yang ada di hadapan sekarang. Bagaimana para ulama itu kalau sudah ahli di bidang tafsir, sudah, beliau pasti ahli di bidang tafsir. Bidang yang lainnya biasa aja, bukan gak bisa, biasa aja. Ada ulama fikih, ahlinya fikih. Yang lain bukan yang gak tahu, cuman gak ahli, biasa aja. Ada yang bilang akidah, seperti itu. Sangat sedikit para ulama yang bisa menguasai seluruhnya. Bahkan yang kita kenal itu hanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ini yang dikatakan oleh para ulama. Kenapa disebut sebagai Syekhul Islam? Karena ini orang masya Allah ajaib. Dia menguasai seluruh bidang ilmu, bahkan bukan hanya yang berkaitan dengan agama Islam. Kata para ulama, kalau dia sudah ngomong tentang orang Nasrani, seolah-olah dia adalah rahibnya Nasrani, dia pasturnya Nasrani. Kalau dia sudah ngomong Yahudi, seolah-olah dia adalah rahibnya Yahudi. Allahu Akbar. Saking dahsyatnya, hebatnya ilmu beliau, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Namun kata beliau, orang-orang yang seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini jarang, dan sangat sedikit sekali yang Allah berikan kemampuan seperti itu. Oleh karenanya kita sebagai orang pada umumnya, ketika mengambil yang dasar, ambil semuanya. Tapi tatkala sudah mulai masuk dalam memperdalam ilmu, maka ambil satu-satu. Allah Ta'ala alam bisawab. Ini adalah tips yang disampaikan oleh Syekh Shalih bin Abdullah bin Hamad al-Utsaimin rahimahullah, hafizahullah, di dalam kitab beliau Ta'dhibul Ilm. Barakallahu fikum. Itu yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar maka datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah kepada Allah ana mohon ampun, dan kepada antum semua ana mohon maaf. Wassallallahu wasallam ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.